Nikmatilah prosesnya, maka kalian akan menikmati hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sehat untuk kita semua. Jadi sebetulnya saya kemarin itu cerita dulu ya, itu kaget sebetulnya. Tiba-tiba muncul nama saya disuruh motivasi awal. Wah, langsung bingung mau motivasi apa. Sedangkan saya sendiri itu masih banyak harus belajar dan dimotivasi oleh mentor-mentor hebat kita. Oke. Tapi di sini saya mencoba untuk mengulik sedikit, mungkin ada waktu 3 sampai 5 menit lah. Untuk judul motivasi saya itu, kalau minggu kemarin itu time is money, waktu adalah uang. Itu yang disampaikan oleh orangnya nggak ada ya. Oh, time is life ya. Waktu adalah kehidupan. Oke. Kalau sekarang saya ingin menyampaikan itu time travel atau perjalanan waktu atau bisa disebut dengan proses. Oke. Saya cerita sedikit. Di awal saya masuk di sini, untuk perjalanan waktu itu saya ambil 2 contoh, yaitu berbagi dan ikhlas. Itu poin pentingnya bagi saya. Saya cerita dulu dari awal saya masuk di sini. Saya tuh belum mengenal apa itu namanya berbagi, apa itu ikhlas. Jadi saya nih pernah nih jalan ke Grand Kahuripan lah ya, kita sebut yang dekat aja. Itu di saat saya sedang berjalan, itu kan banyak pengamen-pengamen tuh jalan, ibaratnya minta uang lah ya, itunya. Nah, jadi di saat saya ingin memberi mereka, saya ini mikirnya banyak. Saya pikir ini orang tangannya lengkap, ada 2, kakinya lengkap, ada 2, bisa melihat, bisa berbicara normal ibaratnya itu. Kenapa harus saya berbagi? Padahal mereka bisa mencari kerja yang lebih layak lagi. Tapi di saat itulah, sembari berjalannya waktu, berproses dan ada motivator-motivator hebat di belakangnya, saya menyadari bahwa Tuhan itu memang menciptakan manusia itu dengan sempurna, tapi dengan nasib yang berbeda. Nah, itu untuk konteks berbaginya. Terus ikhlas. Di saat berbagi, kita itu terkadang ada sedikit ibaratnya itu di dalam hati itu merasa, wah, saya berbagi, tapi kita mengharapnya lebih gitu. Nah, di saat berbagi itu mungkin kita belum bisa nih buat ikhlas sepenuhnya. Tapi saya ada tipsnya. Bagi teman-teman, ini juga ikhlas bukan masalah tentang berbagi aja. Ikhlas ini dalam segala konteks yang berhubungan gitu. Kita caranya itu pura-pura, berpura-pura ikhlas. Pura-pura aja dulu ikhlas, nanti insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, berproses, kita insya Allah ikhlasnya akan lillahi ta'ala. Oke. Itu untuk perjalanan waktu. Jadi dalam proses itu juga saya ada konsep. Mungkin teman-teman juga pernah ingat ya, kalau yang dibilang Bang Jaya itu kemarin konsepnya ATM. Ada yang masih ingat ATM apa? Teyati apa kemarin? Amati plus ATM. Amati, teliti, tiru, modifikasi. Kayaknya kurang tepat tuh. Amati, teliti, dan modifikasi. Atau tiru ya? Tiru ya? maaf. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke. Itu ATM. Sedangkan saya membawa konsep itu KTP. Nah, KTP itu, maaf ya ada contekan sedikit biar nggak lupa. Itu dalam berproses, itu ada K, konsisten, T, teliti, P, dan pelajari. Oke, K-nya konsisten, T-nya teliti, P-nya pelajari. Kenapa saya memilih konteks ini? Karena dalam berproses itu kita memang harus konsisten. Karena konsisten itu adalah kunci segalanya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman pernah dengar, bukan pernah dengar ya, ini lumrah di kalangan kita. Air dengan batu, itu mana yang lebih lembut dan mana yang lebih keras? Tentunya batu lebih keras daripada air.
Itu secara logika. Tetapi kenapa air itu bisa mengikis batu itu? Karena air itu menetes ke batu, itu kalau kita cuma lihat sepintas sekali kita siram batunya ya nggak mungkin lah kekikis ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, dia berproses, titik-titik di batu itu akan menjadi terkikis. Nah, karena dia konsisten, airnya yang konsisten buat mengkikis si batu tersebut. Nah, sama seperti dalam kehidupan kita, kalau kita ingin menggapai kesuksesan lah ya, itu kita harus konsisten dengan tujuan kita. Oke? Itu konsistennya, terus teliti. Nah, setelah kita konsisten ingin menggapai kesuksesan atau impian kita teliti nih, apakah ada kekurangan di dalam perjalanan kita menggapai impian ini, mencapai kesuksesan ini, kita teliti, terus diteliti. Nah, sampai kita menemukan titik, ibaratnya nggak mungkin ya dalam proses itu pasti ada aja kesalahan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan gitu. Nah, setelah kita menemukan titik masalah, kita pelajari. Yang P-nya tadi kita pelajari. Jadi, oh ini masalahnya, lalu kita pelajari, terus pelajari sampai kita menemukan titik atau jalan keluar dari permasalahan tersebut agar kita menggapai kesuksesan ataupun impian kita itu dengan cepat dan benar. Oke. Mungkin itu jadi kesimpulan dari yang saya sampaikan itu, nikmatilah prosesnya, maka kalian akan menikmati hasilnya. Oke, cukup sekian. Saya Tigor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.